Pemirsa, Timnas Indonesia U23 pesta gol atas Brunei Darussalam dalam ajang Piala AFF U23 2025. Garuda Muda menang telak dengan skor 8-0. Terlibat juga ya menjaga sentuhannya. Baik, Hanan kembali kali ini bebas di sebelah kanan. 2 menit pertandingan berjalan, Indonesia berhasil mencetak gol pertama lewat aksi Chance Raven. Ia berhasil memanfaatkan umpan silang dari Muhammad Raihan Hanan. Brunei tak mendapatkan waktu untuk memberi perlawanan pada menit ke-8. Raven berhasil mencetak gol keduanya setelah memanfaatkan gol muntah dari peluang Ahmad Maulana. Tendangan dari dalam kotak penalti tak mampu dibendung kiper Khairul Hisham. Skor 2-0 untuk Indonesia. Pada menit ke-17, Indonesia kembali berhasil merobek jalan Brunei Darussalam. Skor 3-0 hanya bertahan 3 menit. Pada menit ke-20, Indonesia mengendapkan poin menjadi 4-0. Tendangan keras Arkan Fikri di luar kotak penalti. 2 menit berselang, Raven berhasil menambah pundi-pundi gol Garuda U23 menjadi 5-0 pada menit ke-35. Giliran Raihan Hanan yang menorehkan namanya di papan skor. Indonesia pun unggul dengan skor 6-0. Beberapa menit sebelum turun minum, skuad Garuda Muda kembali berhasil mencetak angka lewat titik penalti. Rahmat Arjuna berhasil lakukan eksekusi sehingga Indonesia unggul atas Brunei Darussalam 7-0. Skor itu pun bertahan hingga jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, skuad Garuda U23 tak mengendorkan daya serangannya. Brunei Darussalam yang awalnya bangkit kembali tertekan. Meskipun lebih alot, namun Indonesia kembali berhasil menjebol pertahanan tim tamu pada menit ke-62. Skor 8-0 pun tercipta dan menutup pesta gol Timnas Indonesia U23 di Stadion GBK Jakarta. Mempertontonkan kualitasnya, menjadi orang pertama yang melakukan hat oleh Chance Raven. Memang tinggal menunggu waktu saja Chance Raven mencetak hat-trick. Dan Ferrari memang adalah ball playing defender pada saat dia memberikan defense yang diterapkan oleh... Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana di Stadion GBK atas kemenangan Timnas melawan Brunei Darussalam, kita terhubung dengan jurnalis Berita 1, Basudiwa Supraja, dan juru kamera Singgi Nugroho. Selamat malam, Diwa. Timnas Indonesia ini berhasil meraih poin atas Brunei Darussalam. Adakah perayaan kemenangan para supporter Indonesia di GBK saat ini? Ya, selamat malam Adinda. Saat ini memang benar sekali Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan pertama di laga grup A Piala AFF U23 2025. Dan memang seperti biasa para supporter Timnas Indonesia yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno merayakan kemenangan dengan menyanyikan lagu Tanah Airku seperti perayaan kemenangan pada laga-laga Timnas sebelumnya. Dan memang jika kami bisa gambarkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat ini sudah cukup banyak supporter yang bubar begitu ya, sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, karena ini juga hari kerja, jadi memang jika dibandingkan dengan hari libur tidak sebanyak hari libur biasanya supporter Timnas Indonesia datang ke stadion. Namun ini bukan berarti supporter Timnas Indonesia tidak menyaksikan dan tidak mendukung skuad Garuda U23 untuk tampil di Piala AFF U23 2025. Mengingat ini juga menjadi langkah awal Timnas Indonesia U23 meraih juara di Piala AFF U23 tahun ini. Dan memang gelar juara kembali dinantikan oleh para supporter skuad Garuda, khususnya untuk Timnas Indonesia U23. Sebab Timnas Indonesia U23 juga sudah lama tidak lagi meraih gelar juara atau puasa gelar. Terakhir Timnas Indonesia U23 meraih gelar juara di Piala AFF U23 pada tahun 2019 lalu. Oleh karena itu, pada momen kali ini Indonesia kembali menjadi tuan rumah, yang mana diharapkan tim asuhan Gerald van den Berg ini bisa memutus dari puasa gelar di Piala AFF U23 2025 ini. Kembali ke Anda, Adinda. Ini yang menarik, laga selanjutnya Indonesia akan melawan Filipina. Lantas seperti apa pengamanan nanti? Apakah akan lebih diperketat di sekitar GBK dan sekitarnya? Ya, untuk pengamanan di area Stadion Utama Gelora Bung Karno ini memang sudah terpantau kami sejak datang di lokasi cukup padat, dan memang diyakini juga
pengamanan dari aparat kepolisian juga akan ditingkatkan pada laga-laga berikutnya. Mengingat laga timnas Indonesia juga melawan Filipina menjadi laga yang cukup diperhitungkan karena melihat pada hasil timnas Filipina melawan Malaysia pada hari ini juga Filipina berhasil meraih kemenangan telak 2 gol tanpa balas atas Malaysia. Dan artinya The Askal saat ini menjadi pesaing terdekat timnas Indonesia U23 di grup A, yang mana juga ini dihuni oleh Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Dan namun kemenangan timnas Indonesia dengan hasil skor 8-0 membawa skuad Garuda saat ini menduduki puncak klasemen sementara di grup A. Sementara Filipina U23 berada di klasemen kedua grup A Piala AFF U23 2025. Dan laga ini juga tentunya akan menjadi penantian bagi seluruh supporter timnas Indonesia untuk menyaksikan apakah skuad Garuda U23 kali ini bisa memantapkan posisi di puncak klasemen grup A Piala AFF U23 2025. Kembali ke Anda, Adinda. Terima kasih atas laporannya Basudiwa Supraja dan juru kamera